Halo teman-teman sahabat kehidupan dimanapun berada, bagaimana kabar kalian? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Dan hari ini untuk cerita sahabat kehidupan kita akan membahas tentang dunia usaha. Nah, ini sangat menarik sebenarnya tentang dunia usaha, tapi lebih ke arah gagal, saya bilang ke arah gagal. Jadi bisnis itu untuk teman-teman semua yang berkecimpung dalam dunia usaha pasti pernah gagal, tapi pernah berhasil juga pasti. Saya bilang tidak semua hal yang kita lakukan itu gagal semua, tapi hasilnya itu pasti ada juga, dan itu saya percayai. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bisnis itu nggak tentang seberapa besar ujianmu, tapi tentang seberapa kuat iman saat kita diuji dalam dunia usaha. Jadi teman-teman semua, saya ini termasuk orang yang senang usaha, dan ada untung juga, ada gagal juga, rugi, ditipu. Wah, itu udah hal-hal yang biasa ya saya temukan dalam kehidupan ini, dunia usaha. Dan saya jamin semua pembisnis atau semua pengusaha pasti pernah diuji. Tapi bentuknya itu berbeda-beda. Bentuknya itu pasti berbeda-beda dalam dunia ujiannya tersebut. Ada mungkin yang diuji lewat dagangannya sepi, nggak ada orderan. Ada yang diuji lewat banyaknya cobaan, entah dia ditipu, entah dia dibohongin, entah dia kerjain lah sama temannya atau sama partner usahanya atau rekan bisnisnya, semuanya itu pasti terjadi. Dan di sanalah untuk teman-teman pahami secara betul bahwa rezeki kalian itu sebenarnya sudah ada di sana. Hanya saja banyak orang yang tidak sadar, banyak orang yang tidak tahu bahwa ketika teman-teman ditipu, teman-teman diuji dengan segala macam ujian yang diberikan oleh Tuhan, sebenarnya sudah ada rezeki di sana. Dan kadang rezeki itu memang saya bilang sering lambat datangnya. Tapi yang sebenarnya sedang diuji adalah iman. Iman, tetap yakin apa tidak dengan usaha tersebut, tetap yakin apa tidak dengan Tuhan. Itu yang sebenarnya teman-teman harus pahami secara betul dalam dunia usaha. Ujian itu yang diberikan oleh Tuhan. Kadang kan kita berpikir gini, Tuhan, kenapa sih kok saya usaha gagal terus? Kok ini usaha itu gagal, usaha ini saya ditipu, usaha ini saya dibohongin sama teman, usaha ini sepi pembeli. Sebenarnya itu itu salah satu ujian, tapi bukan Tuhan tidak suka dengan teman-teman, tapi tanda dia percaya bahwa teman-teman itu kuat. Dan itu yang saya rasakan ketika saya usaha, saya ditipu banyak orang, ditipu oleh teman baik saya, dan saya percaya bahwa Tuhan itu akan bisa mengembalikan itu semua, dan saya yakini itu sampai detik ini. Karena kalau semua usaha yang saya lakukan itu semua berjalan lancar, kita nggak akan pernah tahu makna yang terjadi, makna di balik hal-hal yang terjadi kalau saya berhasil terus. Setelah saya pelajari, oh iya, kalau saya berhasil tidak ada cerita yang bisa saya ceritakan, tidak ada usaha yang harus saya lakukan, tidak ada rasa kedekatan dengan Tuhan yang bisa saya lakukan lagi. Jadi seorang pengusaha itu bukan yang tidak pernah jatuh. Jadi ada istilah pembisnis sejati itu adalah, wah ini orang sejati banget nih. Bukan yang tidak pernah jatuh, dia pasti pernah jatuh. Saya bilang pasti pernah jatuh. Hanya saja dia bisa bangkit dengan caranya, dengan seizin Tuhan juga. Dan saya ketika saya bangkrut atau saya rugi, saya merasa dibohongi oleh
teman saya bilang, mungkin ini cara Tuhan untuk membuat saya untuk bisa bangkit lebih lagi nanti ke depannya. Dan saya percaya bahwa ada rencana Tuhan di balik itu semua. Mungkin Tuhan tidak secara langsung mengabulkan doa saya atau doa teman-teman semua, bukan karena dia lupa, tapi karena dia lagi sedang mempersiapkan versi terbaik dari usaha yang akan saya pegang atau saya lakukan. Dan itu percaya sayanya, dari usaha di pasar induk, dari usaha AW, bikin kopi, bikin jualan sate segala macam, sampai pecel lele, pecel ayam. Nah, ketika dia membuat saya tidak berjalan lancar, dia sedang mempersiapkan, ini loh, akan ada satu usaha yang cocok buat kamu. Dan itu saya percaya sampai detik ini. Jadi saya tidak akan pernah fokus sama beratnya ujian yang saya terima, tapi saya fokus sama besarnya Tuhan yang akan ngasih kekuatan di balik ujian-ujian tersebut. Dan itu saya percaya, karena kalau kita kuat, teman-teman semua ini kuat, bertahan dalam ujian tersebut, Tuhan tidak cuma balas dengan rezeki. Saya bilang, Tuhan tidak akan balas hanya dengan rezeki, tapi juga dengan ketenangan, kematangan, dan keberkahan. Dan itu yang sedang saya alami saat ini. Ketika saat ini saya sedang usaha terapi Genki Sahabat Kehidupan, saya merasa rezeki saya ada di sini. Saya bilang, rezeki saya ada di sini. Itu yang pertama. Tapi juga saya mendapatkan satu ketenangan, kematangan, dan juga saya merasa uang yang saya dapatkan ini berkah. Sehingga ketika saya berikan kepada keluarga saya merasa ada kebahagiaan atau ada energi yang luar biasa yang tidak bisa saya ceritakan kepada teman-teman semua. Dan itu yang membuat saya merasa bahwa Tuhan memiliki rencana yang bagus dalam hidup saya, dan Tuhan sudah merencanakan itu semua sehingga membuat saya jatuh berkali-kali dan menunggu waktunya untuk matang. Jika Tuhan sudah bilang ini sudah waktunya, ya semua itu pasti akan terjadi. Jadi untuk teman-teman semua dimanapun berada yang saat ini sedang usaha, sedang bangkrut, atau sedang ini, tetap saya bilang, niatkan kalian untuk mencari rezeki yang halal, niatkan kalian untuk usaha, niatkan kalian semuanya untuk Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti memiliki rencana yang terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Jadi untuk teman-teman semua tetap semangat ya, tetap percaya dengan apa yang kalian lakukan. Jadi untuk teman-teman semua, jika ada pengalaman hal yang sama, silakan nanti kita bisa cerita bareng, atau kopi darat, atau tulis di kolom komentar nanti. Tetap semangat ya teman-teman semua. Percayalah, Tuhan sudah punya rencana yang terbaik untuk kalian. Salam cerita sahabat kehidupan.